Salah satu program kemanusiaan untuk mendorong kepekaan masyarakat terhadap sosial di PMI adalah program penggalangan dana lewat bulan dana PMI. Untuk tahun ini Pak, dari target berapa, kemudian realisasi berapa? Jadi untuk target tahun ini itu 3,3 miliar sampai tanggal 30 November berakhirnya bulan dana PMI ini 3,192 miliar atau 96%. 96%. Iya. Tercapai baru. Tercapai alhamdulillah. Oke Pak. Terus yang masyarakat sering bertanya nih, sebenarnya dana yang dikumpulkan dari program bulan dana itu dikemanakan gitu. Oleh PMI selanjutnya setelah terkumpul seperti yang sudah itu dialirkan kemana Pak? Jadi ini kan ada surat edaran dari PMI Provinsi Jawa Tengah. Jadi hasil bulan dana PMI itu ada sudah untuk apa saja itu sudah ada, yaitu untuk 10% itu disimpan untuk dana abadi. Jadi PMI kan perlu dana abadi karena apa? Misalnya ada COVID, kita tidak bisa menyelenggarakan bulan dana, tapi kita punya dana abadi itu bisa digunakan, termasuk dirasakan Anda gitu. Mana ada beberapa tahun COVID sehingga tidak menyelenggarakan bulan dana, kita ambilkan dari dana abadi itu 10% dari hasil bulan dana. Yang kedua, ini 50% itu untuk bencana alam, untuk sosial, untuk pelayanan masyarakat bencana alam, yaitu kalau ada banjir, ada tanah longsor, ada angin puting beliung, kita bantu. Kita bantunya sembako. Kenapa PMI bantu sembako? Karena yang pertama kalau terkena bencana dia tidak bisa kerja, bisa pindah rumah, dan ini yang paling penting kita bantu sembako. Yang kedua itu adalah untuk sosial. Tahun ini kita kemarin operasi Katara ada 105 mata, iya ada. Terus kita juga kemarin menyelenggarakan operasi Katara, terus kacamata, ya, kacamata gratis, ya, itu di kacamata itu antaranya salah satunya. Yang nomor 3 itu 20% itu pembinaan PMI, dan pelatihan, sehingga kita kan perlu ada keahlian, ya, keahlian dari sukarelawan dan PMR, para remaja ini perlu dibina, dilatih dan sebagainya. Ini 20%, sedangkan 20% ini untuk operasional kantor. Kantor itu bisa untuk membayar karyawan dan karyawati, untuk biaya ATK dan sebagainya. Tapi insya Allah untuk pengurus ini ya tidak baik. Yang perlu ditegaskan ke masyarakat, yang program untuk bantuan sosial dan kebencanaan itu tidak lingkupnya tidak hanya di Cilacap, maksudnya bisa didistribusikan misalnya kayak kemarin Cianjur kayak gitu. Jadi kalau yang bulan dana ini saya lingkupnya khusus untuk Cilacap. Berarti dari Cilacap untuk Cilacap. Iya, tapi yang kemarin untuk Cianjur itu kemarin kan kalau ada gempa itu kita membuka rekening peduli bencana. Itu yang diambilkan dari rekening tersendiri. Kita itu dulu masih ada sisa kurang lebih 90 juta, sehingga ambilnya dari situ, bukan dari dana bulan dana PMI. Ya Pak, terkait bulan dana itu kendala di lapangan seperti apa Pak? Apakah banyak orang yang kadang-kadang antipati atau apatis, ngapain nyumbang-nyumbang? Ya kadang-kadang begitu, tapi makanya kita selalu bersosialisasi. Terus kita setiap membantu kita publikasikan, bukan berarti PMI ya, bukan, tapi biar masyarakat tahu loh, oh ternyata PMI ini uang yang dari masyarakat kita kembalikan untuk sembako, untuk banjir, tanah longsor dan sebagainya. Dari jumlah kakak misalnya di Cilacap, itu tiap tahun targetnya dinaikkan atau bagaimana? Enggak sih, karena kan hanya kita satu kakak kan 4.000 hanya. Kenapa kok naik? Ini karena kan jumlah penduduknya naik. Kalau kemarin
kita waktu COVID itu 30%, misalnya ada 1000 kakak, berarti yang kita kasih kuponnya hanya 700. Sekarang kita 20% yang dianggap kurang mampu, sehingga 80%. Yang kedua, kalau sekarang kan hampir 3 miliar lebih, kalau kemarin kan hanya 2 miliar. Kenapa naiknya itu? Salah satu itu yang penduduknya bertambah, yang kedua anak sekolah juga kita beri kupon untuk pelatihan untuk kemanusiaan. Oke, Pak Farid Ma'ruf, Ketua PMI Cilacap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas.